Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Ramadan dengan NIM 333240158 dari shift 2 dari kelompok 14. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan dari modul 2 tutorial statistika 1. Langsung aja kita masuk ke Excel-nya. Jadi yang pertama soalnya ada Eva mengerjakan 10 soal benar salah. Jika Eva menjawab secara sembarang, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Nah, di sini numbernya kita masukin si 6 karena dia ingin menjawab 6 soal. Lalu trial ini atau percobaannya kita tulis 10 karena dia ingin mengerjakan 10 soal. Probability-nya kita tulis 0,5 karena dia kan kemungkinannya hanya ada 2, benar atau salah. Jadi 1/2 kan, jadi 0,5. Kumulatifnya kita tulis false. Langsung karena false itu karena kita mencarinya menjawab 6 soal dengan tepat. Kita mencarinya yang tepat. Jadi langsung aja kita masuk ke rumusnya, itu binom this. Kita masukin number S-nya, kita masukin trialnya, probability, sama si kumulatif kita tulis false. Ditemukan hasil 0,205. Lanjut ke soal nomor 2. Menurut teori genetika, persilangan tertentu sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8:4:4. Hitunglah peluang bahwa dari 8 turunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Nah, di sini termasuk ke distribusi multinomial dikarenakan ada lebih dari 2 kemungkinan. Itu di sini ada 3 kemungkinan kan? 3 kemungkinan turunan si marmut ini. Nah, kita masuk ke si P1 ini. P1 ini kita masukin si eh, probabilitasnya dari masing-masing perbandingan. Nah, untuk si merah ini kan perbandingannya 8. Berarti kan 8/16. 8/16 kan berarti dia menghasilkan 0,5. Nah, untuk si P2-nya juga sama. 4/16. Untuk si P3 juga sama, karena dia sama-sama 4 kan perbandingannya. Lalu kita langsung disam aja di sini. Duh, kita sum aja langsung. Habis itu si X-nya ini kita masukin si peluang. Peluang dari 8 turunan terdapat 5 turunan merah, 2 turunan hitam, dan 1 turunan putih. 5, 2, 1. Kita sum juga. Lalu di sini kita masukin si rumusnya, multinomial. Kita masukin dari si P1 sampai ke P3, koma, kita masukin si X1 sampai X3. Habis itu kita enter. Ditemukan hasil 168. Nah, di sini kita lanjut ke yang ini. P1 pangkat X1. Sesuai dengan namanya, kita memangkatkan si P1 dengan X1. Nah, karena yang P2, P3 juga sama, jadi kita langsung samakan aja atau di drag aja ya. Ditemukan hasil 0,031, 0,063, sama 0,25. Nah, di sini kita kalikan keempat ini nih. Keempat yang udah kita hitung. Sama dengan si K9 dikali dengan 0,31 dikali dengan 0,063 dikali dengan 0,25. Terus kita enter. Sorry, ada kesalahan. 168 dikali ini dikali ini dikali ini. Nah, 0,082. Oke. Hasilnya adalah 0,082 kemungkinannya atau peluangnya. Lanjut ke nomor 3, penyakit ganasnya berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,001. Sebuah kota berpenduduk 15.000 orang. Hitunglah peluang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Nah, di sini soal nomor 3 itu masuk ke dalam distribusi Poisson karena mencari jumlah dalam populasi yang besar, walaupun tidak memiliki interval waktu. Nah, di sini langsung aja kita masukin X-nya adalah 3. Karena situ terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Dengan 15.000
dikali 0,001. Nah, didapatkan hasilnya 1,5. Untuk kumulatifnya kita tulis false. Habis itu langsung aja di sini kita tulis Poisson disk. Kita masukin si X-nya, masukin mean-nya, sama si kumulatifnya kita tulis false. Nah, didapatkan hasilnya 0,126. Lanjut ke nomor 4. Hitunglah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 logam sekaligus akan mendapatkan semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Nah, di sini X-nya nih, X-nya kita masukin si 5 karena pada lantunan kelima. Untuk number S-nya kita masukin 2 karena di sini tertera untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Kita masukin 2. Si F-nya adalah si X dikurangi dengan si number S-nya. Hasilnya 3. Probability-nya kita dapat berarti 0,25 dikarenakan kalau semuanya muka atau semuanya belakang itu kan 2/8. Nah, berarti karena ini kita mencari untuk yang pertama kalinya, berarti hasilnya 0,25. Nah, kumulatifnya kita tulis false. Langsung aja kita masukin si rumusnya, yang itu nek binom. Kita masukin si number F-nya, terus si number S-nya, lalu si probability-nya, sama si kumulatifnya kita tulis false. Nah, ditemukan hasilnya 0,11. Oke, untuk hasil yang nomor 1 ada 0,205, yang kedua ada 0,082, yang ketiga 0,126, yang keempat ada 0,11. Oke, lanjut kita ke software RStudio. Di sini saya sudah membuat sintaksnya. Jadi yang pertama seperti biasa kita harus menginstal dan mengaktifkan package dulu. Nah, di sini kita install package dulu. Oh ya, kenapa di sini distr? Karena dia distribution ya. Lalu kita kalau udah selesai installnya kita aktifkan package-nya. Kalau sudah, kita masuk ke yang soal pertama nih, distribusi binomial. Nah, N per B. N per B ini adalah N adalah si number ini. Number per binomial. Itu total semua percobaan. Itu ada 10 kan. Di sini ada 10. Lalu si P-nya, probability-nya adalah 0,5 atau peluang kejadian suksesnya di sini 0,5. Karena kan tadi benar atau salah doang kan ada 2 doang, jadi 1/2. Nah, lalu si X per B-nya ini adalah si number per S-nya. Itu 6 jumlah yang sukses diharapkan. Lalu kita di sini kita masukkan rumusnya, itu debinom, dan kita tuliskan si data yang udah kita dapetin dari soal tersebut. Di sini print untuk melihat hasil dari perhitungan peluang distribusi binomial. Langsung aja kita run. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 0,205. 0,205 ya. Dan di sini juga sama hasilnya 0,205. Lanjut aja kita ke distribusi multinomial atau soal kedua. Nah, di sini yang pertama X per ML. ML itu multinomial berarti ya. Nah, si X ini. Si X ini adalah 5, 2, 1 atau jumlah keberhasilan setiap kategori. Lalu size-nya ini adalah 8, yaitu jumlah total percobaan. Ini dari si 8 turunan ini. Untuk si probability-nya 8/4/4 dari si soalnya juga. Itu kemungkinan berhasil untuk setiap genetiknya. Lalu kalau sudah kita tulis data yang kita butuhkannya, kita masukin si rumusnya D multinom, lalu kita tulis X per ml, size per ml, P per ml. Lalu kita di sini print untuk melihat hasilnya juga. Kita cetak enter langsung. Nah, di sini kita menemukan hasil 0,82. 0,82. Kita lihat di sini sama ya, 0,082, sorry. Hasilnya sama, jadi sudah benar. Langsung kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu distribusi Poisson. Nah, kita masuk ke data pertama nih yang kita dapetin, nilai pertama. Ada si lambdanya, atau rata-rata penduduk terkena penyakit. Nih, si X-nya. Lambdanya, si meannya. Si lambdanya kita tulis 1,5,
Si X-nya itu kita tulis 3 karena itu adalah jumlah penduduk terkena penyakit yang ingin dicari peluangnya. Nih, di sini 3 penduduk. Lalu kita masukin sih rumusnya Depois, lalu X per P, koma lambda per P. Lalu kita running aja langsung. Nah, di sini keluar nih hasilnya 0,125. Nah, di sini 0,126. Ini sebenarnya sama. Tuh, 0,1255. Cuma tadi di sini karena dia dibulatkan jadi eh, 3 angka paling belakang jadi 0,126. Hasilnya sama, berarti udah benar ya. Nah, di sini lanjut ke soal nomor 4, distribusi binomial negatif. Nah, eh, di sini kita masukin nih nilai si K-nya. K-nya adalah 2 karena untuk kedua kalinya. 2 itu target jumlah sukses. Untuk si X-nya ada total semua percobaan nih. Aturan kelima. Berarti 5 percobaan kan. Langsung langsung kita lanjut ke probabilitas yaitu 0,25 atau peluang kejadian sukses 0,25. Dan di sini kita masukin si rumusnya nih. DN binom yaitu X per BN dikurang K per BN, koma K per BN, koma P per BN. Oke, kalau sudah kita langsung running aja. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya 0,1054. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya 0,11. Di sini juga sebenarnya sama. Tuh, eh, tuh 0,10547. Sama ya. Hasilnya juga sama. Jadi, kesimpulannya adalah eh, soal pertama memiliki peluang 0,205, untuk soal kedua 0,082, soal ketiga 0,125, soal keempat adalah 0,1045, 0,1054, sorry. Ya, hasilnya adalah itu. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.